Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Jatiurus 9 kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini edisi hari Rabu 28 September 2011. Jatiurus 9 menghadirkan berita terkini dan terpercaya. Bersama saya Eki Purwanatawijaya, inilah Jatiurus 9 selengkapnya. Diduga terlilit hutang kepada sesama narapidana, seorang napi kasus narkoba ditemukan gantung diri, tewas di kamar 18 Lapas Purwakarta. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat meminta pindah kamar kepada petugas karena menghindari teror. Penghuni dan pengunjung Lapas Purwakarta Rabu pagi digegerkan dengan adanya seorang narapidana kasus narkoba ditemukan tewas gantung diri di kamar 18 tempat isolasinya. Korban bernama Wawan Hendrawan, 26 tahun, pertama kali ditemukan oleh salah seorang teman isolasinya dengan keadaan lemas menggantung di bawah talang. Namun menurut keterangan petugas, korban diduga nekat gantung diri diakibatkan terlilit hutang. Bahkan sebelum ditemukan tewas, korban sempat meminta pindah kamar kepada petugas lantaran mendapatkan teror dari sesama penghuni lapas. Nah, jadi bunuh diri, kemudian kita adakan pertolongan memang sudah tiada. Bunuh diri murni Pak, apa gimana Pak? Bunuh diri murni ya? Tetapi kita kan sudah lapor ke kepolisian. Kepolisian juga akan menyelidiki lebih lanjut. Tapi tanda-tanda bunuh diri itu kan. Meski demikian, pihak lapas membantah jika petugas lapas lalai menjaga para napi dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Sementara untuk keperluan visum, selanjutnya jasad korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Bayu Asih, Purwakarta. Mistambargo, Jatiur TV melaporkan. Terkait pembangunan Pasar Simpang dan Pasar Bo, Pemkab Purwakarta dan pengembang digugat IWAPA 80 miliar rupiah. Gugatan tersebut disampaikan IWAPA dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Purwakarta Rabu siang. Berikut adalah laporannya. Sidang kasus gugatan IWAPA Pasar Bo dan Pasar Simpang terhadap pemerintah daerah Purwakarta Rabu siang digelar di Pengadilan Negeri Purwakarta. Dalam sidang dengan agenda pembacaan gugatan ini, pihak penggugat diwakili Ketua IWAPA Kabupaten Purwakarta Haji Jainal Mutakin yang didampingi langsung kuasa hukumnya Iwan Tuan Kota SH. Sementara pihak tergugat yang diwakili Kadis Perindak dan bagian hukum Pemkab Purwakarta serta didampingi kuasa hukumnya. Dalam persidangan ini, kuasa hukum penggugat Iwan Tuan Kota membacakan gugatannya berkaitan dengan pelanggaran hukum yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam proses pembangunan Pasar Simpang. Salah satu gugatan dalam kasus perdata ini adalah warga Pasar Bo dan Pasar Simpang secara material telah dirugikan oleh pemerintah sejak tahun 2009 yang lalu. Pelanggaran hukum yang paling menonjol adalah pemerintah daerah telah uang prestasi karena tidak mampu melaksanakan pembangunan sesuai kontrak kerjasama dengan pihak pengembang. Jalannya sidang yang terbuka untuk umum mendapatkan penjagaan ketat dari pihak kepolisian Polres Purwakarta. Ratusan pengunjung sidang yang umumnya merupakan para pedagang di Pasar Bo dan Pasar Simpang terlihat kecewa setelah majelis hakim memutuskan untuk menunda jalannya sidang hingga ada kesiapan jawaban dari pihak penggugat. Meski demikian, jalannya sidang berlangsung lancar. Rencananya sidang akan kembali dilanjutkan minggu depan. Mistambargo, Jatiur TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama Jatiur 9. Waffle kacang, asli garing, asli coklat. Ada jutaan hadiah di dalam bungkus Tango Waffle. Lihat keterangannya di kemasan promo. 1.
Tubuh yang sehat adalah harta yang paling berharga. Kesehatan sering terlupakan, sehingga menimbulkan penyakit yang tidak diharapkan. Sebaiknya Anda melakukan medical check-up secara berkala sesuai dengan kondisi kesehatan tubuh Anda, sehingga gangguan secara dini dapat dicegah dan dapat ditindaklanjuti. Hidup sehat, keluarga bahagia. Halo, Santosa Hospital, ada yang bisa dibantu? Serangan jantung adalah penyebab kematian tertinggi di dunia. 30% angka kematian terjadi pada jam-jam pertama serangan. Penyakit jantung koroner terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner yang bertugas mensuplai darah dan oksigen ke otot jantung. Periksalah kesehatan jantung Anda sedini mungkin untuk menghindari resiko kematian. Salah satu cara deteksi terkini adalah dengan kateterisasi jantung, di mana dengan cara ini penyempitan pembuluh darah koroner dapat terlihat dengan jelas dan dapat ditindaklanjuti dengan segera, yaitu dengan pemasangan balon atau cincin bila diperlukan. Jantung sehat, aktivitas tak terbatas. Ibu-ibu, ayo mulai arisannya. Siapa ya yang menang? Ibu Nindya. Wah, yang punya uang. Uangnya buat apa, Bu? Buat berlangganan Skynindo. Skynindo itu apa ya, Jeng? Skynindo itu TV berlangganan baru. Ada banyak channel internasional dan Asia. Ada channel khusus film, drama, musik, anak-anak, dan olahraga. Skynindo, saat bersama, saat bahagia. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bergabung di Jatiluhur 9. Kita lanjutkan ke informasi menarik lainnya. Terkait banyaknya para anggota dewan yang merubah plat nomor kendaraan dinas dengan plat nomor pribadi, polisi diminta segera mengambil tindakan sesuai prosedur hukum. Pasalnya tindakan tersebut dianggap telah melanggar hukum. Adanya sejumlah pejabat legislatif yang diduga memanfaatkan alat kelengkapan dewan, yakni mobil dinas untuk kepentingan pribadi, menjadi sorotan publik khususnya warga masyarakat Purwakarta. Dosen Fakultas Hukum Haji Endang Abdullah menegaskan, tindakan yang diambil para anggota dewan jelas telah melanggar kode etik sebagai pejabat negara. Untuk itu, sesuai prosedur hukum, polisi harus segera mengambil tindakan. Dengan adanya mobil baru bagi anggota DPRD, itu seharusnya orang DPRD tahu diri. Ya. Kenapa? Sebenarnya banyak stakeholder, aparatur pemerintah Purwakarta yang mencari sumber duit yang mereka belum ditunjang dengan sarana prasarana kendaraan, terutama eselon 3. Mereka masih menggunakan motor, satu itu. Karena sudah terlanjur, ya tinggal mereka memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya pelihara itu mobil dari duit rakyat, kemudian digunakan semaksimal mungkin, dan jangan berbuat neko-neko macam begini. Itu kan mobil dibiayai dengan dana APBD atas nama persetujuan Bupati dan DPRD, sehingga plat nomornya pun tidak akan hitam, sebab bukan milik pribadi. Pelanggaran hukum. Dari segi pelanggaran besar ini. Oh iya, maka polisi harus bertindak berani. Ya. Sebab dasar hukumnya ada. Itu undang-undang tentang lalu lintas, undang nomor 22 itu. Jadi kalau polisi nggak berani, lebih baik jangan jadi polisi lah kalau nggak berani. Seperti diketahui pada tahun 2011 ini melalui anggaran APBD, DPRD Kabupaten Purwakarta mendapatkan bantuan alat kelengkapan kendaraan, yakni 24 mobil dinas. Namun sayang, keberadaan mobil dinas tersebut diduga dimanfaatkan sejumlah anggota dewan untuk kepentingan pribadi dengan mengganti plat nomor kendaraan. Mislam Bargo, Jatiluhur TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bergabung di Jatiluhur 9. Kita lanjutkan ke informasi menarik lainnya masih dari Purwakarta.
Program Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh BKB PIA Kabupaten Purwakarta dengan melaksanakan MO dan MOV, 15 orang ikut serta dalam program MO dan 84 orang melaksanakan MOV. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan dalam rangka TNI Manunggal dan Bakti IBI yang dilaksanakan di Rumah Sakit Gunung Putri Purwakarta Senin kemarin. Berikut adalah liputannya. Dari kegiatan program KB yang melaksanakan medis operasi wanita, seluruhnya sudah melalui cek kesehatan yang sudah disediakan di pos KB kesehatan yang ada di Rumah Sakit Gunung Putri. Dari seluruh para peserta medis operasi wanita yang diperkenankan untuk mengikuti medis operasi wanita, mereka yang sudah dinyatakan sehat, sementara mereka yang kondisinya dinyatakan tidak sehat, tidak dapat melaksanakan operasi tersebut. Sementara menurut Kepala Bidang KB Asep Kusmayadi, dari pelaksanaan kegiatan rutin ini, salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang tentunya diharapkan dapat dilaksanakan dengan mencapai tingkat keberhasilan dalam melaksanakan program KB yang mandiri. Untuk itu, dari BKB PIA Kabupaten Purwakarta terus menggelar kegiatan tersebut, baik bekerja sama dengan TNI maupun dengan Ikatan Bidan Indonesia Purwakarta. Kita kembali melaksanakan kegiatan pelayanan gratis permintaan masyarakat, yaitu dilayani vasektomi sama vasektomi. Jadi saya Purwakarta. Kita sudah biasa dalam rangka pertama sekarang TNI Manunggal. Sementara antusias warga masyarakat saat ini sudah terlihat tingkat kesadarannya untuk mengikuti program KB Mandiri yang selama ini terus digalakan oleh pemerintah. Tentunya sangat diharapkan tingkat keberhasilan dari peningkatan jumlah penduduk di Jawa Barat yang kian terus bertambah dan sangat memprihatinkan. Untuk itu, dengan melalui program KB ini, tingkat peningkatan jumlah penduduk Jawa Barat dapat diatasi. Tim Liputan Khusus Jatim TV melaporkan.